Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita pagi ini di dalam saluran bangkit. Mari kita mempersiapkan hati pribadi kita dalam kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan dan membawa pujian syukur kami. Kami bersyukur karena berkat pagi ini kami diberikan hidup. Karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberikan kami peluang untuk kami hidup di dunia ini. Untuk melayani Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam kami belajar bersama-sama dalam firman-Mu. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Tuhanlah sumber segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menaikkan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan renungan pada pagi ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara setiap pribadi kami yang mendengar, supaya kami mempraktikkan firman ini di dalam kehidupan seharian kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Segala Perkara. Dan lagu ini mengingatkan saya secara pribadi, di mana Dialah kekuatan kita, Dialah setia kepada kita. Baik kita mengalami mungkin kesusahan hari ini, lagu inilah sebagai doa kita pada pagi ini. Mari kita menyanyikan lagu ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan. Setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
tetaplah percaya, tetaplah setia kepadanya. Dia akan melakukan segala perkara yang kita hadapi hari ini. Dialah Tuhan, sumber kekuatan kita. Baiklah, saudara-saudari, mari kita melihat sedikit firman Tuhan renungan hari ini, yaitu di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, di mana yang bertemakan dialah kekuatanku. Dialah kekuatan kita, saudara-saudari. Dialah yang memberikan kita segala-galanya. Di saat kita mengalami kelemahan, tidak berdaya, dialah sumber kekuatan kita. Jadi apa yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 ini, tapi orang yang berharap kepadaku akan ku berkati selalu. Saya ulangi lagi, tetapi orang yang berharap kepadaku akan ku berkati selalu. Siapakah orang yang berharap ini? Siapakah orang yang akan mendapat berkat ini? Yaitu orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu mengharapkan Tuhan. Jadi bagaimana kita yang jarang mengharapkan Tuhan? Adakah Tuhan memberkati kita? Saya rasa mungkin tidak, karena masa perlu baru kita cari Tuhan. Tidak, bila masa kita senang, kita tidak cari Tuhan. Berarti mungkinkah Tuhan itu akan berkati kita? Saya rasa tidak mungkin Tuhan akan memberkati kita. Karena orang yang selalu yang mengharapkan Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Jadi saudara-saudari, sama halnya di dalam dunia hari ini, manusia hari ini sangat memerlukan kesehatan untuk meneruskan kehidupan. Betul? Di saat kita hidup dunia ini, paling penting kesehatan kita. Kalau kesehatan kita kurang baik, maka dalam pekerjaan kita, apabila kita melakukan pun tidak senang, karena kita tidak sehat, karena kita tidak semangat, karena kita sakit. Sebab itu manusia hari ini sangat memerlukan kesehatan. Oleh karena mereka memerlukan kesehatan, kita bersyukur di mana seluruh dunia hari ini menyediakan farmasi dan sebagainya, supaya manusia di saat mereka sakit, mereka akan mengambil obat seperti Panadol dan sebagainya. Mereka memerlukan obat-obat ini supaya tubuh badan mereka sehat dan supaya mereka dapat meneruskan pekerjaan. Bagi saya tidak jadi masalah. Tapi bagaimana pula kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Tuhan? Bukan saya mengatakan obat itu tidak baik, tidak perlu. Memang perlu, tapi kita harus seimbangkan kehidupan kita. Kita memerlukan Tuhan juga supaya Tuhan memerlukan kesembuhan, supaya Tuhan memulihkan kita di saat kita dalam kesakitan. Nah, sebab itu saudara-saudari, bagaimana kita memerlukan Tuhan? Seperti dalam Yeremia berkata tadi, sudah terang dia mengatakan orang yang berharap kepada dia akan diberkati selalu. Jadi kita sangat memerlukan Tuhan setiap waktu, setiap hari, setiap saat kita memerlukan Tuhan. Pernahkah kita berdoa sebelum kita turun ke kerja? Pernahkah kita berdoa sebelum kita memandu? Pernahkah kita berdoa sebelum kita makan? Pernahkah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Tanya diri kita, pernahkah kita melakukan hari ini sebagai hidup orang yang mengenal Tuhan? Kalau hari ini kamu belum lagi melakukan hal sedemikian, bagaimana Tuhan memberkati hidup kita? Mungkin sulit, mungkin sukar. Sebab itu mulai dari saat ini, hari ini kita memerlukan Tuhan. Sebab dialah Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Amin. Yang kedua, dialah Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Kalau kita mengimbas kembali 2 tahun yang lalu di mana kita mengalami COVID-19, ya, seluruh dunia mengalami kesusahan karena kesakitan, dan kita melupakan satu hal, yaitu Tuhan. Karena kita memikirkan ketakutan, sehingga kita melupakan Tuhan. Ingatlah saudara-saudari, kalau hari ini kita merasakan kesakitan itu masih lagi di dalam hidup kita. Mungkin sakit itu bukan secara sakit tubuh badan, mungkin kesakitan hati, mungkin karena terluka dan sebagainya. Berdoalah kepada Tuhan, mendekatilah Tuhan, karena Tuhan dapat menyembuhkan luka-luka di dalam hati kamu. Mungkin selama ini kamu mengalami masalah keluarga, masalah keuangan dan sebagainya. Carilah Tuhan, karena Tuhan akan memberikan segala-galanya kepada kita. Sebab itu orang yang berharap kepada Tuhan, dialah akan diberkati Tuhan. Seperti mana yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 7, dia berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya ulangi lagi,
Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pernahkah kita meminta kepada Tuhan hari ini? Mungkin kita pernah kita minta masa tertentu saja. Tapi mungkin kita meminta dengan Tuhan, permintaan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah permintaan kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, mungkin kita minta kesehatan, bagus. Namun kita harus ingat, siapa yang memberikan kesehatan ini? Itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan hari ini, kita harus memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Pernahkah kita mencari Tuhan selama ini? Seperti mana yang dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Pernahkah kita mencari Tuhan selama ini? Mungkin terkadang saja, waktu tertentu saja. Saudara-saudara, kita memerlukan Tuhan Yesus dalam kehidupan seharian kita. Sama hanya dengan Yesus. Yesus sudah menjadi teladan di dalam kita hari ini. Yesus di saat dia sibuk melakukan pelayanan dia, sibuk melayani manusia, sibuk mengurus hal-hal dunia, Yesus tetap memberi waktu bersama Bapaknya. Dia pergi bersendirian, berdoa kepada Bapaknya. Apa tujuan dia? Dia memerlukan kekuatan dari Bapa. Dia memerlukan istirahat, merenungkan karya Tuhan, karya Bapaknya dalam dia mengerjakan pelayanan. Sama hal dengan kita. Mungkin kita hari ini terlalu sibuk dengan pelayanan di dalam gereja, sibuk dengan urusan dalam rumah tangga, sehingga kan kita lupa mencari Tuhan yang memberikan kita kekuatan hari ini. Jadi sangat perlu Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Mungkin kita jarang sekali meminta dengan Tuhan. Jarang sekali. Tidak salah kita meminta dengan Tuhan, tetapi biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan membuka pintu berkat kepada kita semua. Amin. Diberkatilah orang yang percaya, yang mengendarkan Tuhan, yang mendengarkan renungan pagi ini, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Dialah sumber kita. Seperti yang lagu yang kita nyanyikan tadi, segala perkara dapat kutamu di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Itulah lagu ini mengingatkan kita di saat kita mengalami kesusahan, tidak berdaya untuk menghadapi kehidupan ini, jangan putus asa. Carilah Tuhan Yesus. Dialah yang memberi kekuatan. Baiklah saudara-saudari yang saya kasihi, boleh kita nyanyikan lagi lagu ini sebagai doa kita, segala perkara dapat kutamu. Mari kita menyanyikan bersama dengan mengimani lagu ini dan doa ini, supaya kita tahu bahwa Dialah yang setia, yang peduli dalam kehidupan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Baiklah saudara-saudari, mari kita masuk di dalam doa. Pertama kita berdoa supaya segala perkara yang kita alami hari ini, baik susah, marilah kita tetap setia dengan Tuhan. Seperti mana yang lagu kita naikkan sebentar tadi, marilah itu sebagai satu kekuatan kita, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengajar kami arti kehidupan.
Engkau mengajar kami supaya kami setia dalam panggilan kami. Berkatilah kami Tuhan, mungkin selama ini hubungan kami dengan Engkau sangat jauh, dan sehingga kan kami melupakan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami, dan kami mulai menjauhi hidup kami. Kami manusia yang sangat lalai dengan hidup kami sebagai anak-Mu. Kadang-kadang kami sangat terbatas dalam kami melakukan kehendak Engkau. Ampunilah kami Tuhan, sucikanlah hidup kami Tuhan, supaya kami tidak mengulangi perbuatan yang salah, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami merendahkan diri kami dan terus memuji, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan selalu, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang setia di saat kami tidak mampu berjalan bersendirian. Engkaulah Tuhan yang menuntun kami, memimpin langkah kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami sentiasa bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami. Di saat kami mengalami kelemahan, Tuhanlah yang memegang tangan kami, supaya kami tidak terjatuh. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.